Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Markus 5 ayat 28, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, Tuhan tahu benar bahwa manusia adalah makhluk lemah. Mazmur 103 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Manusia, sekuat apapun jasmaninya, sepandai apapun otaknya, tetaplah terbatas. Karena itu, Tuhan sendirilah yang menyediakan pemulihan bagi segala persoalan yang manusia hadapi. Hanya satu syarat yang Tuhan tuntut dalam diri manusia, yaitu mengimani dan menaati firman Tuhan. Saudara, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Kristus dengan segala hal yang diperbuatnya. Timbullah imannya sehingga ia berani berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, karena tindakan imannya ini, maka perempuan itu pun sembuh total dari sakit pendarahannya. Begitu juga tentang kisah 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 12 hingga ayat 14. Ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mengapa Kristus tidak terlebih dahulu berkata kepada 10 orang kusta itu, "Sembuhlah engkau," melainkan langsung menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam, padahal mereka belum mengalami jamahan tangannya? Nah, disinilah cabarannya, disinilah tantangannya. Kristus tahu benar bahwa mereka perlu bertindak dengan iman. Artinya, mereka mau taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab tidak mencatat bahwa orang-orang kusta itu bertanya terlebih dahulu kepada Kristus bagaimana mereka dapat menghadapi imam-imam, padahal mereka belum sembuh. Sebaliknya, mereka bertindak dan berjalan menghadap imam-imam. Mereka taat akan perintah Tuhan, sehingga sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang terkasih, kita semua patut meneladani sikap yang diperbuat oleh perempuan yang sakit pendarahan ini dan juga orang-orang kusta itu yang bertindak dengan iman. Karena tindakan iman mereka mengalami kesembuhan. Karena tindakan iman mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan telah menyediakan berkat kesembuhan. Tuhan telah menyediakan berkat pemulihan bagi saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita mengaktifkan iman kita. Mari kita melatih iman kita dengan tindakan dan juga ketaatan kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Tuhan mengajar kami bahwa kunci pemulihan, kunci kesembuhan, kunci pertolongan Tuhan, rahasia kami memperoleh berkat dari Tuhan adalah kami harus bertindak dengan iman. Tindakan iman yang berarti kami harus percaya kepada firman Allah dan melakukan firman Allah dengan taat. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sama yang telah menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan dan dengan imannya mengalami kesembuhan, Tuhan yang sama yang menyembuhkan 10 orang kusta karena tindakan iman mereka, maka Tuhan Allah kami yang kami banggakan, andalkan adalah pribadi yang sama yang sanggup
memulihkan kami saat ini, yang sanggup menyembuhkan kami saat ini, yang sanggup memberi jalan keluar terhadap pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi, pembelaan yang kami perlukan, dan bahkan berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Allah, Tuhan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tapi Tuhan inginkan kami untuk melatih, untuk mengaktifkan iman kami dengan taat dan bertindak dengan iman terhadap setiap firman Allah yang kami dengarkan, yang kami baca, yang kami renungkan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.